Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aiza Khairunisa, kelas 11 6 absen 2. Di sini saya akan menjelaskan materi geografi tentang posisi strategis di Indonesia. Letak astronomis ini digambar oleh garis hayal yang artinya tidak ada di dunia nyata. Namun letak astronomis ini tuh digambarkan oleh kartografer atau pembuat peta untuk memudahkan untuk mengetahui lokasi absolutnya, yaitu dengan mengetahui garis lintang dan garis bujur. Garis lintang juga mempunyai arti sebagai garis yang membagi dunia bagian selatan dan utara. Sedangkan jika garis bujur sendiri itu garis yang membagi dunia bagian barat dan timur. Indonesia sendiri terletak di derajat LU 11 derajat LS, 95 derajat BT, dan 141 derajat BT. Dari letak astronomisnya kita dapat mengetahui bahwa daerah yang paling utara adalah daerah Pulau W, Aceh, yang terdapat di 6 derajat LU. Sedangkan daerah yang paling selatan adalah Pulau Rote di NTT, terletak di 11 derajat LS. Untuk daerah paling barat yaitu adalah Pulau Banggala di Aceh, terletak pada 95 derajat BT. Dan bagian paling timur di Indonesia adalah Merauke, Papua, 141 derajat BT. Berdasarkan letak astronomisnya kita dapat mengetahui sebagian besar negara Indonesia itu berada di bagian selatan dan juga berada pada lintang yang rendah. Itulah kenapa Indonesia ini sendiri menganut iklim tropis dan memiliki kelembapan serta curah hujan yang tinggi, sehingga kita dapat memiliki keanekaragaman hayati yang beragam. Dampak dari adanya garis bujur di Indonesia jadi memiliki 3 zona waktu yang berbeda. Yang pertama adalah WIB atau waktu Indonesia Barat, yaitu GMT plus 7. Yang kedua adalah WITA atau waktu Indonesia Tengah, yaitu GMT plus 8. Dan WIT waktu Indonesia Timur, yaitu GMT plus 9. Kemudian saya akan menyebutkan letak geografis di Indonesia atau bisa disebut dengan letak relatif sebagai berikut. Ada utara di benua Asia, ada selatan di benua Australia, ada barat di Samudra India, ada timur di Samudra Pasifik. Kemudian saya akan menjelaskan dampak dari letak geografis. Saya akan menyebutkan 4. Yang pertama, angin muson barat yang membawa kemarau, dan muson timur membawa uap air atau musim hujan. Dari segi ekonomi, Indonesia dilewati jalur perdagangan nasional yang dekat dengan Singapura. Dari segi budaya sendiri, Indonesia memiliki budaya yang sangat beragam dari adanya kulturasi dan percampuran budaya lainnya. Secara biologis, perbauran spesies flora dan fauna atau keanekaragaman hayati. Kemudian, luas wilayah yang ada di Indonesia. Yang pertama itu luas daratan di Indonesia diketahui 1.913.57868. Dan jumlah pulau di Indonesia itu sekitar 17.504. Sementara luas wilayah laut di Indonesia sekitar 6.653.341.439. Yang artinya proporsi di daerah daratan dan lautan di Indonesia itu berkisar 23,06 banding 76,74. Berkisar 23,06 dibanding 76,94. Itulah kenapa konteks sebagai negara maritim itu disebutkan di negara Indonesia. Karena luas wilayah di Indonesia itu sangat memadai untuk menjadi negara maritim. Kemudian batas wilayah Indonesia. Batas wilayah Indonesia itu ada 2, batas laut dan batas darat. Yang pertama adalah Malaysia, kedua Papua Nugini, yang ketiga adalah Timor Leste. Batas laut, Indonesia sendiri memiliki batas laut dengan 10 negara yang berbeda. Yang pertama Vietnam, Singapura, Malaysia, India, Filipina, Palau, Australia, Timor Leste, dan Papua Nugini. Karakteristik wilayah daratan di Indonesia. Wilayah daratan di Indonesia dibagi menjadi 3. Yang pertama, wilayah daratan tinggi, wilayah daratan rendah, dan
bukit atau gunung. Wilayah dataran tinggi itu wilayahnya lebih dari 400 meter di atas permukaan laut, sehingga wilayah ini tuh lebih cocok untuk perkebunan. Ke wilayah dataran rendah, datarannya itu jika wilayah dataran rendah, datarannya itu lebih rendah dan topografinya tidak terlalu miring, kurang lebih 100 m di atas permukaan laut. Sehingga wilayah ini tuh cocok untuk perdagangan, industri, dan peternakan. Biasanya juga penduduk di Indonesia ini setengah bagiannya berada di wilayah dataran rendah. Negara kita sendiri itu berada pada wilayah Ring of Fire atau disebut dengan cincin api, di mana Indonesia bertemu dengan dua sirkum api, yaitu sirkum Mediterania dan sirkum Pasifik. Nah, oleh karena itu Indonesia itu memiliki banyak bukit dan gunung. Indonesia sendiri kurang lebih memiliki 500 gunung api. Di antaranya ada 229 yang aktif, dan dalam 400 tahun terakhir terdapat 70 gunung yang sudah meletus. Sekarang adalah karakteristik wilayah perairan di Indonesia. Saat ini kita sendiri memiliki hukum internasional yang mengatur batas-batas wilayah laut yang disebut dengan UNCLOS atau biasa disebut dengan United Nations Convention on the Law of the Sea. 5 pilar utama Indonesia sebagai poros maritim di dunia. Dalam mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim di dunia, Pak Presiden Joko Widodo merancang 5 pilar utama ini. Yang pertama, pembangunan kembali budaya di Indonesia. Yang kedua, berkomitmen dan menjaga atau mengelola sumber daya laut dengan fokus membangun kedaulatan pangan laut melalui pengembangan industri perikanan dengan menempatkan nelayan sebagai pilar utama. Yang ketiga adalah komitmen mendorong perkembangan infrastruktur dan konektivitas maritim dengan membangun tol laut, pelabuhan laut, industri perkapalan, logistik. Yang keempat adalah diplomasi maritim yang mengajak seluruh mitra di Indonesia untuk semua mitra Indonesia bekerja sama dengan bidang kelautan. Yang kelima adalah membangun kekuatan pertahanan maritim. Setelah saya menjelaskan materi tentang posisi strategis di Indonesia, di sini saya akan menjelaskan materi tentang sumber daya alam. Pengertian sumber daya alam adalah segala sesuatu yang berasal dari alam yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia sehari-hari. Kemudian saya akan menjelaskan klasifikasi sumber daya alam. Di sini ada 3. Yang pertama berdasarkan sifatnya. Sumber daya alam yang dapat diperbarui. Sumber daya alam yang dapat pulih dalam waktu relatif yang cepat. Contoh dari sumber daya alam yang dapat diperbarui yaitu hutan, air, udara, tumbuhan. SDA ini membutuhkan waktu jutaan tahun untuk terbentuk. Dari SDA ini yaitu minyak bumi, gas alam, batu bara, dan logam. Kemudian klasifikasi SDA berdasarkan lokasi. Yang pertama sumber daya alam daratan, contohnya tanah, hutan, dan bahan tambang. Yang kedua sumber daya alam perairan. Kemudian sumber daya alam perairan, ikan, terumbu karang, mineral di dasar laut. Kemudian klasifikasi SDA berdasarkan penggunaannya. Yang pertama adalah SDA materi, dimanfaatkan dalam bentuk fisiknya yang seperti emas dan kayu. Kemudian SDA energi, dimanfaatkan untuk menghasilkan energi seperti matahari, angin, dan batu bara. Kemudian di sini saya akan menjelaskan klasifikasi barang tambang beserta jenis dan persebarannya. Yang pertama yaitu nikel. Nikel merupakan jenis barang tambang yang digunakan sebagai bahan campuran pada industri logam. Nikel memiliki sifat mengkilap dengan warna putih keperakannya. Persebaran daerah penghasil nikel di Indonesia berada pada di Bengkalis, Sumatera,
Bolaang, Mangondou, Sulawesi Utara, Cikotok, Banteng, Logas, Riau, Meulabah, Aceh, dan Rejana Lebang, Bengkulu. Kemudian ada besi. Besi merupakan barang tambang yang banyak dimanfaatkan untuk alat pertanian industri, mesin, dan bahan bangunan. Persebaran galian besi Indonesia berada di Nangroe, Aceh, Darussalam, Krueng, Rigai, Sumatera Utara, Nias, Sumatera Barat, Gunung Besi, Peninggahan, dan Sungai Lasi. Jambi, Sungai Batu Kolam, dan Talang Kebuyang. Sumatera Selatan ada Bukit Raja. Bengkulu, Gunung Rotai, Bangka, Pangkal Pinang. Jawa Barat, Jampang. Jawa Tengah, Cilacap. Jawa Timur, Kediri. Kalimantan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, dan Flores. Kemudian marmer. Marmer disebut juga batu pualam, merupakan batu metamorf dari batu gamping. Marmer digunakan sebagai bahan bangunan, perabot rumah tangga, serta media seni pahat seperti patung. Persebaran lokasi pertambangan batuan marmer di Indonesia berada di Sumatera, di Nias dan Tapanuli, Jawa Barat, Palimanan, Cirebon, dan Padalarang, Bandung Barat, Jawa Tengah, Banjarnegara, dan Klaten. Jawa Timur ada di Tulungagung, Sulawesi Tutonasa, Timur itu Kupang, dan Papua. Indonesia sebagai negara kepulauan yang memiliki kekayaan SDA yang berlimpah. Pertama, tambang. Batu bara di Kalimantan, emas di Papua, minyak bumi di Sumatera. Kedua, hutan. Kalimantan dan Sumatera itu sebagai paru-paru di dunia. Ketiga, perikanan. Laut di Indonesia ini kaya akan ikan dan hasil laut lainnya. Kemudian pemanfaatan SDA. SDA itu dimanfaatkan oleh berbagai sektor. Yang pertama adalah sektor pertanian, menggunakan tanah yang subur untuk tanaman. Sektor energi, minyak bumi, batu bara, dan energi yang terbarukan. Sektor industri, logam dan mineral sebagai bahan baku untuk industri. Namun terdapat masalah dan tantangan dalam pengelolaan sumber daya alam ini. Pertama, eksploitasi yang berlebihan yang menyebabkan lingkungan itu menjadi rusak. Kedua, pencemaran lingkungan akibat limbah industri dan penggunaan tambang. Akibat limbah industri dan penggunaan bahan tambang secara tidak bertanggung jawab. Kemudian yang ketiga adalah perubahan iklim. Sumber daya alam seperti hutan dan air terpengaruh oleh pemanasan global. Kemudian masalah dan tantangan pengelolaan sumber daya alam ada di ketimpangan. Akses sumber daya alam yang sering tidak terdistribusi secara merata, sehingga menimbulkan ketimpangan akan ekonomi antara daerah kaya sumber daya alam dan yang miskin sumber daya alam. Kemudian masalah selanjutnya yaitu dampak bencana alam. Letak geografis Indonesia yang berada di zona pertemuan lempeng yang bisa merusak sumber daya alam kita yang dapat merusak sumber daya alam yang kita punyai. Kemudian masalah selanjutnya adalah konflik perebutan sumber daya alam. Nah, konflik ini sendiri itu sering terjadi baik antara kelompok masyarakat maupun antar perusahaan dan masyarakat lokal.
Kemudian di sini saya akan menjelaskan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan. Yang pertama adalah pengelolaan hutan, seperti reboisasi dan larangan penebangan secara liar. Pemanfaatan energi terbarukan seperti matahari, angin, dan air. Kemudian pengelolaan limbah. Di sini mengurangi polusi dari limbah industri maupun domestik. Kemudian konservasi sumber daya air seperti pembuatan waduk, irigasi, dan penghematan air. Pemberdayaan masyarakat lokal. Melibatkan masyarakat lokal dalam menjaga dan mengelola sumber daya alam kita. Kemudian perikanan, pemberlakuan zona tangkap untuk mencegah adanya overfishing. Kemudian ada tambang, reklamasi tambang, dan penggunaan teknologi ramah lingkungan. Sekian materi yang sudah saya jelaskan tentang sumber daya alam dan posisi strategis Indonesia. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.